Oh my god, sumpah ribet banget emang. Oke. Oh my god, resiko orang berkacamata kalau pakai masker kayak gini. Aku nguap banget kacamata gua. Oh my god, kesel emang. Oke, tanpa basa-basi lagi. Hi everyone. Jadi hari ini gue rencananya mau belanja. Makanya di sini gue bawa Shario. Nggak tahu ngelarang atau enggak. Oh my god. Gue mau belanja curah di pusat kota. Lumayan jauh sih tempatnya. Terus gue mau beli apa lagi ya? Pokoknya ada beberapa keperluan belanja gitu sih. Karena terakhir dibagiin makanan gratis tuh kalau nggak salah entah November atau Desember, aku lupa ingat. Tapi habis itu nggak ada pembagian lagi, which is sad. Padahal gue rencananya nggak mau keluar duit banyak. Tapi ya sudahlah ya, terpaksa keluar duit lagi. Sekarang hujan. Ini aku nggak ngecek berapa derajat. Aku sampai harus pakai sarung tangan, pakai coat kayak gini. Ya ampun, gila dingin banget sih di luar. Kayak sampai sini dulu, gue mau jalan dulu. Oke. So geng, kayak gini apa ya, gerobaknya buat gue belanja. Aku paling benci sumpah di masa pandemi kayak gini masih ada sampah yang berserakan. Ya walaupun sisa-sisanya kayak jalan yang lain bersih, bebas sampah, but still kalau masih ada sampah, jujur I hate seeing that. Kira-kira gini saya, suasana dekat tempat tinggal aku peaceful sekali, bukan? Tapi lebih peaceful lagi waktu gua ke daerah pedesaan, dimana di situ tinggal siapa ya? Ada orang Indonesia yang nikah sama bule Prancis. Rumah itu gede, punya kebun 2 hektar. Di situ dia nanam berbagai macam sayuran, jadi kayak buat makan pun, buat sayur-sayuran udah gak keluar duit lagi. Huhuy. Oh ya, sekarang tuh jam berapa ya? Pokoknya jam 12 toko curahnya tutup dulu buat istirahat. Nanti baru reopen tuh kayak jam 1 siang. Jadi kalau misalkan gue baru sampai tokonya tutup karena lagi istirahat, mungkin gue di supermarket dulu and then belanja curah sambil naruh beberapa toples yang gak gue pakai lagi. So ya, aku jalan dulu. Kira-kira begini guys suasananya. It's winter, but I don't feel like it's winter because there's no snow. Jadi Jumat kemarin sempat yang namanya freezing. Dan gimana ya? Aku sempat kepleset juga di jalan karena hujan es yang meleleh gitu. Tapi hujan esnya tuh kecil-kecil, gak gede-gede amat. So ya. Quai direction CHU Eurasien. Vous postez directement des trucs et l'appeler en fait. C'est le seul moyen de l'avoir. Sampai. Menunggu sampai nggak ada yang kelihatan.
Gila, lucu banget. Yes, by the time I arrive here, sepertinya sudah tutup untuk istirahat dulu. Toko curah langganan aku, jadi mau ke supermarket dulu cari yang emang terpaksa nggak bisa plastic free. Dan ya, paling nunggu dulu sekitar sejaman baru capcus. Gila, sorry kebanyakan. Oops. Oh my god. Cukup sepi ya di sini. Terus tadi ada juga banyak mahasiswa yang ke kampus karena bulan-bulan ini periode ujian atau bahkan udah mulai kuliah lagi untuk beberapa jurusan dan untuk beberapa jenjang. Aduh. Sedih banget gak bisa ngerasain lagi yang namanya kuliah di kampus. Tapi tenang, gue cuman punya beberapa rekaman waktu visioconference dan mungkin hanya akan gue isi dengan musik aja, gak pakai suara. So ya, oke, jadi gue mau ke Tangerang dulu. Oke, aku barusan udah belanja di Monoprix. Sempat ada masalah di kasir yang khusus istilahnya, kita nggak pakai antri, self service maksudnya. Dan masalahnya tuh karena gue tadi belanja kayak lebih dari 50 euro, tapi aku lupa kalau lebih dari 50 euro tuh nggak bisa pembayaran sans kontak, alias kartunya cuman di tap ke layar. Aduh. Dan harusnya kalau belanjaan gue lebih dari 50 tuh kayak di insert kartunya terus pakai pin biar lebih aman gitu. Padahal dulu kalau tap doang bayarnya tuh maksimal 30, cuman semenjak ada pandemi maksimal 50 untuk kalau bayar hanya dengan tap saja alias sans kontak gitu. Sekarang masih baru mau jam 1 sih ya, tapi gue mau cari arah menuju day by day karena gue kehabisan sirup lemon. So ya, aku juga sebenarnya pengen cari madu sih. Entah itu madu biasa atau lavender honey, aku nggak tahu, tapi lavender honey itu mahal parah. Nah, suasananya aja udah kayak gini. Aku lupa aku udah cerita atau belum. Berita terakhir, ada 2 kasus baru coronavirus varian Inggris. 2 kasus baru coronavirus varian Inggris terdeteksi, 2 kasus di Lille. Jadi aku harus hati-hati, harus sering-sering stay di rumah. Kalau situasinya lebih parah lagi dan ada kemungkinan lockdown ketiga, ya ikhlasin aja. My god, tas gue merosot guys, sorry. Udah. Oke, aku jalan dulu. Sumpah ribet emang kalau lagi pegang handphone sambil nge-vlog sambil jalan, apalagi kalau barangnya banyak. So ya, see you guys there. Capek juga.
Oke, gua habis belanja dikit. Nah dikit sih, tadi cukup banyak juga. Ini tas udah berat. Maksud aku dorongannya sih yang berat. Aduh, saking udah lama gak keluar, aku langsung mendadak play tourist di sini. Lala. Sengaja cari jalan yang muter biar ngeliatin kayak gimana suasananya real. Lala. Gila, khas gue merosot aja terus. Tunggu ya. Lala. Karena di tas aku bawa tab aku cukup berat, dan apa ya istilahnya, siapa tahu nanti gue ke kampus Cité Scientifique masuknya harus pakai atestasiun, dan kebetulan atestasiun aku ada di tab gitu. Dan apa ya, let's just see what's around here. Rumus. Gila, gendong tas aja udah kayak gendong. Terus ini namanya VI Bourse, biasanya di dalam situ apa ya, kalau dari mata gue sih kelihatan, tapi dari kamera nggak kelihatan. Di dalamnya tuh kayak ada bookingist alias toko buku bekas gitu. Biasanya dijual dengan harga murah, tapi ada juga yang harganya tuh masih kayak harga asli si buku itu, cuman nggak pakai plastik ya. Buku-buku di sini tuh nggak kayak apa buku-buku di Indonesia yang dijual pakai plastik. Terus ini bar, cafe gitu-gitu masih pada tutup. Ada pula yang masih menerima take out, alias kalau pesen dibawa pulang, nggak dimakan di tempat. Ini mau dibongkar guys, pohonnya udah nggak ada. Maksud aku pohon Natalnya. Kalau dipikir-pikir lagi, buat apa juga dipasang kalau bukan untuk umum ya. Aneh aja gitu. Dipasang waktu apa ya, Christmas moments, tapi nggak boleh dimasukin umum gitu kan, aneh juga ya. Sekarang gue OTW ke area Violil cari toko curah langganan aku, siapa tahu sekarang udah buka jam segini. Sebelum nanti akhirnya gue balik dulu, baru gue ke kampus Cité Scientifique karena ada rendezvous. Gue jalan dulu ya, sumpah ribet. Aku mau coba vertical mode sama horizontal mode tadi, sumpah ribet banget. By the way, kayak gini suasana area Violil alias di Old Town. Walaupun masih di pusat kota banget. Jalannya berbatu. Oh my god. Starbucks buka, tapi bukan buat nongki-nongki. Sumpah aku kangen yang namanya nongkrong cantik. Tapi kafe gitu-gitu masih pada tutup. Selain itu aku udah ada kopi tubruk di rumah, bukan di rumah, di kosan. Dan aku harus memanfaatkan apa yang ada dulu di kosan. Apalagi masih banyak makanan juga kan. Ya walaupun cuman karbo, tapi masa aku makan karbo doang gitu. We're almost there. Angkor Infua sekali lagi, tas gue. Hai, merosot. Gue sebisa mungkin nge-shoot tanpa kelihatan orang-orang, karena masalah privacy juga, belum tentu setiap orang pengen semuanya di-share. So ya, sumpah ini toko lucu banget isinya dalamnya, walaupun banyak banget harga yang mahal. Gila, dingin banget ya kalau raksasa tuh. Super dingin.
dia toko langganan gue, namanya Day by Day. Aduh, ntar aku mendadak mati rasa tangannya. Ya ampun, kita langsung masuk aja. Oh ya, selama pandemi ini ada apa namanya, kayak yang buat cuci tangan gitu, otomatis ya, by the way. Aku masuk aja. Bonjour. Kalau di depan. Oke, oh my god, gue udah selesai belanja di toko curah. Gue cuman naruh dua toples yang enggak gue pakai lagi. Terus gue beli sirup pakai botol gue sendiri, yang satu mint, satu lemon. Tapi sistemnya di sana tuh selain bawa botol sendiri, bisa juga pakai botolnya mereka, tapi ya bayar lagi gitu buat yang belum punya botol. Sistemnya tuh ditimbang dulu di awal, alias berat botol kosongnya berapa, jadi kita cuma bayar isinya aja nanti gitu guys. Kamu bisa ngeliatin isi belanja gue di sini karena jujur ini gue lagi jalan, gue takut diliatin orang. Ya walaupun orang-orang pada nggak peduli, gue lagi nyobain. Sekarang gue mau pulang dulu. Nanti sejaman lagi gue ke kampus Cité Scientifique, tepatnya di Maison des Étudiants-nya, karena gue mau ngambil pembagian kit menstrual ekologik. Entah gimana nerjemahinnya, tapi kayak ya di situ mereka kayak ngebagiin pembalut kain atau menstrual cup. Yang keduanya tuh apa ya, let's say eco-friendly, dan emang eco-friendly sih. Jadi nggak perlu beli pembalut atau tampon yang sekali pakai gitu. Such an investment, huh? Tapi gue nggak beli, gue dikasih karena di farmasi gue lihat harganya cukup mahal. Satu cupnya tergantung ukurannya, jadi ada T0, T1, T2. Terutama aku yang agak banyak banget flow-nya, jadi aku ambil yang agak gedean, which is T1. So ya, oke, gue jalan dulu ya guys, sumpah ribet banget. Sebelum gue masuk lift, gue mau liatin ini, by the way, tas viewer. Oke, let's go. Aduh, oke, gila capek juga ya. Ini ada 2 lantai, yang satu salle de billets alias tempat beli tiket, tapi ya self Quai service. direction 4 Canton. And then, yes. Masuknya belum berfungsi guys. Aduh. Baik again, di pom udah gue, tapi gue taruh belanjaan dulu. Semoga kaki gue kuat buat jalan kaki menuju kosan. Like, je dois faire le tour, alias harus lewat jalan yang jauh karena pintu kosan yang deket banget sama jalur kampus itu masih ditutup, which is sad. I really hope that there's a bus. Soalnya ini udah setengah jam sebelum jam dimana benar-benar gue harus sudah ada di kampus Cité Scientifique. Ini kan daerah Pont de Bois ya. Oh yes, ada matahari guys. Tapi kalau ada matahari itu kayak gimana ya, winter that doesn't really feel like winter aja gitu buat gue.
Selain itu karena di sini tuh jarang banget yang namanya salju, even hampir gak pernah. Oh my god. Oke, so tadi gue sempet balik ke kosan pakai metro dan bus, naruh belanjaan, so I feel kind of lighter right now. Udah agak merasa ringan aja habis naruh belanjaan. Sekarang OTW kampus juga spesifik, tapi tadi ada bus yang nggak lewat, so terpaksa jalan kaki. Pokoknya daerah sini tuh ini sekolah SMP di sini tuh. Sorry, tas gue lagi merosot. Aku benci emang. Padahal aku udah ganti jaket, guys. Vest aku yang panjang tadi aku taruh dulu di kosan karena selain berat ya gitu. Dan sekarang ya barusan doang sih gak terlalu dingin karena ada matahari, tapi sekarang dingin lagi. Tapi ya udahlah. Balik lagi ke mode horizontal. Jadi tadi gue habis dari Maison des Étudiants yang terletak di sana, nggak kelihatan dari sini. Maklum. Dan ini by the way kampus sebelah kayak gini ya situasinya, cukup sepi juga. Jadi gue habis dari Maison des Étudiants buat apa ya, ngambil menstrual cup gratis, dan sempat nanya-nanya juga as if I was the first time user gitu loh. Dan salah satu resolusiku ke depannya emang pengen pakai menstrual cup dengan syarat harus benar-benar bersih dalam keadaan apapun, even ketika ganti like 2-4 jam sekali, aku nggak tahu 2 lebih baik. Terus ternyata gue dapet size yang teang alias T1 alias low to normal flow. Kalau yang T2 tuh gede banget. Sumpah kemarin tau gitu gue nulisnya yang T2. Jadi semacam investasi juga, siapa tahu gue ntar baru punya anak terus begitu lagi dapat selama berapa puluh hari pakai yang gede gitu maksudnya. Tengah-tengah hutan gini ternyata, guys. Terus awal Februari atau Maret aku lupa sempat kesini juga di bagian sustainable development karena nyari tempat yang apa ya, kayak repairing workshop gitu. Tadinya karena gue mau repair tas gue, tapi ternyata di situ lebih ke repair alat elektronik dan lain sebagainya, dan sulit juga. Jadi akhirnya ujung-ujungnya nggak jadi benerin tas deh. Okay, so I'm on my way to Metro. Aduh, maaf aku nginjek ke rumput. By the way, ini bangunan apa ya? Maison International. Di sini tempatnya apa ya? Orang-orang kampus ngurusin mahasiswa internasional kayak gue. Di situ tempat gue daftar kuliah waktu itu. Tahun berapa ya? Gue daftar tuh 2019 bulan September. Terus di situ juga gue minta transkrip nilai yang benar-benar ditandatanganin, yang benar-benar official. Terus apa ya? Ntar, gue sampai kemana tadi? Haha. Aduh, dingin banget soalnya, jadi bingung. Tidak bisa berkata-kata lagi. Oke. Makanya awalnya aku kaget kenapa daftarnya di kampus sebelah, ternyata emang Maison Internasionalnya pindah. Jadi nggak di kampus tempat aku kuliah lagi waktu itu. Yang mahasiswa internasional daftarnya di kampus ini, by the way. Oke. Oh ya, di situ kita juga bisa nanya mengenai CAF, mengenai asuransi kesehatan, terus sama apa lagi ya, informasi tentang izin tinggal juga lengkap banget sih ya, benar-benar membantu. Tetapi di masa pandemi ini emang benar-benar
kartu mahasiswa, kartu izin tinggal itu benar-benar kita yang ngurus sendiri, ngambil sendiri di prefektur. Jadi prefekturnya nggak ngirim lagi ke kampus ini, terus gue ngambil di kampus ini gitu. Sedih banget, padahal lebih mudah sama mereka sih ya kalau buat beberapa mahasiswa yang istilahnya tuh pakai perantara universitas gitu. Oke. Ini metro terujung, yaitu Quatre Cantons, Stade Pierre Mauroy. Stasiun terakhir, stasiun terujung di metro Ligne 1 alias jalur 1. Sekarang gue mau ke V2 kalau masih buka ya, karena gue mau beli air mineral sama susu botol. Ciao, aku jalan dulu. Rambut gua kelihatan. Yes. Ya kelihatan banget sih rambut gua. Dia gak pakai ciput. Gua habis belanja lagi, tapi cuman dikit aja, kayak susu 6 botol sama apa ya, another hand sanitizer. Terus aku pengen pang oleh alias roti susu. Sekarang kita balik lagi pulang, terus gue mau masak, pengen bikin chirashi. Yay, finally. Ya walaupun nggak akan sama banget kayak chirashinya Pokawa, tapi I hope it's better with homemade. Gue mau beli tiket lagi, udah habis soalnya saldo Metro Card gue, jadi gue harus top up dulu, and then gue pulang pakai bus. Yap.
quoi? Pas les paroles. Avec Acuitis, maison d'optique et d'audition. Retour dans N'oubliez pas les paroles avec Alessandra, la 26e plus grande. Bonsoir. Du maestro, elle a... Look at that. I don't know about you, but I see everything white all around here. Seneng banget. Oh, it's getting thicker. Oh, I love the situation. Cuman kurang banyak, padahal pengen foto estetik gue. Hai. Lipan dah gue. Oke. Assalamualaikum. Bonjour à tous. Hello everyone. Nggak tahu ini bakal kedengeran suaranya atau enggak, tapi ya karena aku tutup masker juga. Oke. Jadi hari ini gue mau ke Lapost karena kebetulan kemarin gue dapet surat panggilan untuk mengambil paket. Ini nggak tahu paketnya apa, dengan alasan bahwa waktu paketnya sampai kemarin tuh gue dibilang nggak ada di tempat, padahal gue di rumah terus. Mungkin karena apa ya, entah gak kedengeran ada yang ngetok atau gimana, tapi ya sudahlah ya. Ini gue disuruh ngambil karena sebelumnya sebenarnya di sini ada pilihan kalau apa namanya, gue bisa
modifikasi via online, apakah bisa minta bisa minta dianterin lagi atau enggak, dan gimana. Cuman kalau kita nggak ngasih jawaban online gitu, paketnya bakal ada di salah satu cabang La Poste yang terdekat mulai hari ini jam 14.00. Yap. Dan paketnya bakal sama mereka sekitar 15 harian. In case kalau mulai hari ini gue belum ngambil, gue liatin orang banyak banget. Nggak banyak sih sebenarnya, di tempat ini cukup sepi. It's very very peaceful. Sumpah, gue udah lama nggak nge-vlog, jadi malu-malu kucing. Dan by the way, nanti gue mau nge-vlog lagi. Sekarang gue mau buka Google Maps karena kebetulan tempatnya saya belum apa ya istilahnya, belum tahu letak persisnya di mana. Jadi ya nanti aku kabarin lagi. Bye. Oke, kebetulan ternyata Google Maps bisa dilihat walaupun kita sambil ngelakuin hal lain, seperti misalnya gue lagi nge-vlog sekarang. But then again, I still have to keep on focusing on the road. Kebetulan masih jalan terus ya. It's so peaceful, guys. Wow. Kenapa tiap kali tidurin kayak gini posisi kamera gua, mapsnya juga gue ikut goyang-goyang. Aku jadi penasaran sumpah isi paketnya tuh apa. I don't know whether it's big or small, karena aku pernah pesan satu barang, 2 sih bahkan, yang sampai sekarang belum sampai. Tapi aku nggak bisa apa namanya ouvrir en litige, alias kayak apa ya, minta reimbursement karena lama banget gak sampainya. Dan yang satu lagi dari L'Occitane nggak sampai karena mereka nggak tahu. Prendre à gauche sur rue Alexandre de Troyes. Oke. Oke, Google. Sini nggak ada posnya, guys. Ada sih tepat depan gua, cuman oke. Jadi sebenarnya di sini sempat yang namanya bersalju, cuman sebentar aja gitu loh, dan habis itu ya udah. Dan Sabtu kemarin mumpung saljunya lagi banyak dan lagi tebal dan bener-bener apa semua area warnanya putih, itu merupakan kesempatan emas gue untuk berfoto, bikin video kecil-kecilan. Jadi bukan vlog karena waktu itu gue lagi capek, kakinya masih agak sakit bekas kepleset, dan gimana ya, jadi aku nggak nge-vlog banyak waktu saljunya lagi banyak-banyaknya. Oke.
Oke. Kebetulan aku melewati jalan yang sama kayak waktu aku pakai bus menuju kosan, cuman ini arah sebaliknya. Oke, gue mencari trotoar dan kebetulan ini bukan trotoar yang tepat untuk gue jalan karena takutnya banyak mobil. Jadi meskipun di sini banyak banget mobil, cukup peaceful juga karena mungkin banyak orang yang nggak kemana-mana. Aku harap ini jalan yang benar. Kalau yang aku lihat dari kamera sekarang, pernah gue mengarah ke kiri, sedangkan gue jalan, maksudnya panah posisi gue mengarah ke kiri, sedangkan gue tetap jalan terus dan kebetulan posisi gue sesuai posisi jalan. Halah. Oh iya, gue pernah lewat sini. Kebetulan di sini ada apotek. Sumpah nyesel banget gue nggak pakai sarung. Oh my god, I'm guessing I'm almost there. Mau coba. Udah. Gelap banget, sumpah fokusnya. Google Shy. Am I in the right direction? By the way, ini aku sambil lihat Google Maps sambil videoin juga. Apparently sepanjang perjalanan tadi nggak ke video karena lupa mencet shutternya. Okay. Prendre à gauche sur rue du Général Leclerc. Oke. Am I in the right direction? Kayaknya gue suruh ke kiri. I hope it's the right direction. Karena panah posisi gue kayak mengarah ke sebaliknya, sedangkan gue jalan sesuai arah Google Maps. Oke. Ternyata dekat Carrefour ya. Itu dia. I found it. Oke. Aku udah sampai. Aku stop dulu videonya. I'll take again after I
maybe got the package. So yeah, bye. Apparently they have nothing, La Poste. They don't receive anything under my name. Aduh, aku malu banyak orang. By the way, ini lucu banget. There's this apa namanya street library. Banyak buku-buku gitu, lucu banget. Kayaknya itu kayak apa ya, street library gitu, nggak tahu persis itu apa. Dan apparently they don't have my package. Dan jujur aku gak tahu itu isinya apa. Terus kemudian abang-abang posnya juga apa ya istilahnya, gak ngasih nomor lacak, jadi gak bisa dilacak juga sih. So normally they would receive something yang apa ya istilahnya, paket yang istilahnya nggak keterima sama orangnya langsung. Dan apa ya, they want me to come back tomorrow afternoon. Mereka pengen apa ya, aku coba datang lagi besok sore. Sekarang gue mau ke Carrefour Express dulu, mau lihat ada apa aja, siapa tahu gue pengen nambah stok makanan lagi. So ya, oke. Hari ini gue habis belanja dikit ya, dikit juga cukup mahal di Carrefour Express. Selain itu Carrefournya kecil banget. Sekarang gue mau OTW balik. Dan kayaknya gue jalan kaki karena tadi sempat ada bus lewat, tapi tujuannya bukan ke Villeneuve-d'Ascq tapi ke arah sebaliknya, yaitu Lille-Vive, which is Lille pusat kota. Aduh, gila gelap banget sih. Kayak melawan matahari, padahal di sini belum nggak ada matahari sama sekali. Hari ini melihat pun belum. Oke, mungkin tadi pagi, cuman sekarang udah nggak kelihatan. Barusan nemu bronzer lucu banget, apa fasadnya vintage gimana gitu. Belanjaan gua guys. I know aku masih jauh dari kata eco-friendly karena lagi pandemi dan mulai ada 3 varian baru coronavirus. Jadi ya nggak berani keluar lama-lama deh. Sekarang gue stop dulu videonya karena gue mau pulang. Ini tangan gue udah kedinginan dan gimana ya pokoknya bener-bener I'm so cold. Aku nggak pakai sarung tangan padahal udah tahu musim dingin, tapi tetap aja ya kebiasaan emang. Stop. Hai. Pura-pura
pura-pura lagi ngaca aja gue. Beginilah orang berkacamata pakai masker, kacamatanya ikut berembun. Hai, capek juga, pegal Wak. Kebetulan jalannya sama ya, kayak mau ke tempat radiologiku juga. I've said that before. Jalan yang sama kalau aku pakai bus, tapi ke arah field of desk. Anyway, di sini ada farmasi. Bisa sih ke farmasi yang terdekat, apotek gitu. Karena biasa gue tuh kalau ke farmasi tuh yang agak jauh, baik itu di kuil kota maupun di Mall V2. So ya, aku lewat jalan yang berbeda aja, takut salah ambil jalan. Oke, gue stop dulu videonya. Maybe aku besok nge-vlog lagi siang-siang. Kalau misalkan gue gak ribet atau gimana, yang penting gue pengen vlog ini terus berjalan. Oke, so aku stop dulu ya. See you next time. Bye. Lucu nih, teruntuk kalian yang punya anjing terus nyari spot buat poop, dikasih kresek di sini. Hi, so this is like 5 days after aku terakhir kesini. Jadi terakhir kesini gue tuh tanggal 20. Terus selanjutnya gue nggak ke sini lagi karena gue masih banyak tugas, like benar-benar harus cepat selesai tanggal 22 itu juga. Dan ya, I finally got my package. Ternyata itu paketnya tuh yang kecil banget, isinya kayak lip balm, modelannya kayak EOS lip balm gitu. Dan setelah dilihat-lihat lagi ternyata emang gak muat mailbox aku sih, makanya waktu itu kurirnya ini ngirim, emang nyampe juga ke residence, tapi dikiranya gue nggak ada, padahal gue waktu itu masih tidur aja, belum bangun lagi gitu. So ya, padahal ekspektasi gue itu sesuatu yang belum nyampe dari Maret 2020. Gila gak? Aku udah ngasih bintang 1 sih ke yang bulan Maret itu. Ada beberapa yang barang yang akhirnya bisa gue minta reimburse alias minta pengembalian uang. Ada juga yang sama siapa itu, mas-masnya tuh mereka sama minta PayPal aku loh. Gitu. Tapi ya, I'm so glad that I have my package here. Terus ini sebenarnya gila berat banget. Aku habis belanja 4 botol gede air mineral, dan nugget, tapi yang meat base karena sebelumnya hari Sabtu
Kebetulan gue ke Lille pusat kota cuman buat ke mana itu, niatnya sih cuman beli vitamin D, tapi pas nemu plant-based meat akhirnya gue beli. Itu di bagian vegetarian section sih waktu itu gue belinya. So far gue udah nyobain emulsi soja yang kayaknya gue udah instastoryin gimana ya, yang tulisannya smells like chicken but it's vegan plant-based meat gitu. Aku gak review secara langsung sih, cuman kalau dari wanginya pas goreng emang kayak ayam sih. Terus sama rasanya juga enak, tapi lebih enak lagi kemarin tuh pakai saus, jadi kayak aku nggak bisa makan lauk apapun kalau nggak ada saus. Apalagi ya, terus baru kemarin gue nyobain vegan nugget yang dibuat dari tepung gandum sama onion, apa itu, bawang. Jadi benar-benar plant based, but it could contain some little things from animal, tapi ya agak apa-apa. Oh, aku vegetarian. Tapi mayoritas bahan-bahannya tuh plant based, jadi ya it's good. Dan jujur lebih kerasa gandumnya sih kalau si yang bukan chicken, yang nugget plant based itu. Kalau dibandingin sama chicken nugget yang dari chicken beneran, sebenarnya sih lebih juicy rasa chicken nugget yang dari ayam beneran itu sih. Tapi kalau pengen bener-bener healthy dan lain-lain, mendingan gue makan yang plant-based nugget. Sumpah dari tadi banyak banget mobil lewat. Kemarin tuh sempat kepotong karena tanggal 20 pas gue ke La Poste, yang kebetulan deket banget dengan halte Vlagburg, itu apa ya, ternyata barangnya memang belum ditaruh di La Poste Vlagburg. Dan setelah 5 hari aku nggak ke sana, akhirnya paketnya udah ada, guys. Oh ya, sama apa lagi ya, gue tuh mau ngomong. Oh ya, jadi sebelum gue ngambil paket di La Poste Vlagburg, gue apa ya sorry, tadi ada bus lewat, jadi gue tiba-tiba ada kayak mendadak ada yang pesen second hand stuff yang aku jual di Vinted. Habis itu aku langsung ke mana itu, Korep itu kayak fotokopian printing gitu-gitu di sini, ngeprint apa namanya, label buat yang pengirimannya. Karena aku balik pakai bus, tapi nggak berhenti di Ladrier. Gila, ada matahari sekarang.
aku malu ngeliatin orang. Oh ya, untuk paketnya sendiri gue kirim via Carrefour Express di Flerburg, karena mereka melayani relay colis. Dan kebetulan pemesan gue, klien gue, nggak biasanya, karena biasanya udah 2 kali nih klien gue pakai model relay, tapi kali ini pakai relay colis. Sekarang ini gue jalan kaki menuju kosan. Gila, dingin banget guys. Sampai kacamata gue berembun gara-gara pakai masker kan. Dingin rasanya, gue lepas maskerku. Sampainya di rumah gue mau langsung mandi, masak, dan siap-siap mau nugas lagi. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Bismillah.